sekali ya. Saya yakin banyak dari kita mungkin masih ingat waktu kita lulus SMA atau universitas, kita sangat bangga ya. Ingat nggak waktu itu kita undang keluarga atau teman-teman untuk hadir di graduation kita. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Silahkan kirim Zoom graduation itu mungkin ke family, ke teman-teman, ke saudara, atau mungkin ke member, sama-sama member atau di grup-grup di WA Anda dan bilang, hey, ayo gabung di graduation malam ini, masih banyak kursi kosong. Ya, kita harap banyak lagi yang bisa hadir dan mereka bisa mencicipi apa itu SOTV ya. Teman-teman, malam ini acara kita betul-betul padat. Sebentar lagi Pak John Thompson, Pak John Thompson bukan saja sebagai National Director di Indonesia di Teaching dan Training, beliau juga adalah SOTV Director Asia Pasifik. Dan menurut saya beliau itu adalah The Vision World Ambassador ya, orang-orang yang begitu berapi-api untuk membagikan visi ini. Sebentar lagi Pak John akan menyampaikan kata pengantar. Setelah itu kita juga akan mendengar encouragement dari 12 pemimpin kita yang sudah lebih dahulu mengalami impact yang sangat luar biasa dari SOTV ini. Teman-teman, semua juga teman-teman akan diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman pribadi. Ruangan Zoom ini nanti akan dibagi menjadi mungkin 30 breakout room. Ya, ini sangat penting sekali di mana teman-teman bisa memberi kesaksian apa impact atau pengalaman pribadi ya. Tapi saya minta supaya semua hadir sampai titik akhir. Karena di puncak acara hari ini kita akan masuk dalam commissioning, dalam pengutusan dan juga ada doa pengutusan. Jadi malam ini bukan hanya sekedar graduation, tapi malam ini di mana kita semua akan diutus dan dikirim. Go and do. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya tentu acara seperti ini penting sekali kita mulai dengan doa. Saya pengen cek apa Pak Paulus Rianta sudah hadir. Paulus Rianta. Mungkin kalau belum hadir, saya boleh minta Pak Erwan Eli. Pak Erwan Eli, apa siap? Mungkin boleh buka dengan doa untuk meeting ini. Silakan Pak Erwan. Boleh Pak Adam, makasih Silakan Pak Erwan. kesempatannya. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih kami boleh kumpul bersama untuk belajar dan juga untuk suatu rekap daripada pertemuan-pertemuan yang sudah ada. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk 6 kali pertemuan yang telah berlalu dan telah berlangsung dengan baik. Kami tahu semua karena kasih karunia-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kerjasama dari semua tim yang ada di FGB MFI ini Tuhan. Baik itu para board director semua Tuhan, pimpinan nasional sampai kepada chapter member, semua ikut terlibat. Demikian juga LOF yang movement. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kami akan membuka edisi yang ke-7. Kami mengundang Roh Kudus yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus yang mengurapi setiap speaker yang ada agar apa yang disaksikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terutama bagi kami masing-masing, boleh kami melakukannya Tuhan. Baik di dalam keluarga kami maupun di dalam chapter di mana Engkau tempatkan kami. Kami serahkan juga Pak Adam ke dalam tangan-Mu sebagai host. Tuhan urapi dia, pimpin dia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami membuka acara ini. Amin. Terima kasih Pak Erwan Eli. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak Handoko Suwito yang akan menyanyikan lagu Mars FGP MFI. Ya, berjumpa pujian ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena
Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan, berjubah pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. FGB Man. Be strong in the Lord. Terima kasih Pak Handoko. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak John Thompson. Kita akan mendengar penjelasan singkat mengenai graduation meeting malam ini. Saya persilakan Pak John Thompson. Silakan Pak. Baik, Pak Adam, terima kasih. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Pertama-tama kami dari National Department Teaching and Training, tentu bersama-sama dengan Regional Department TNT yang mensupport secara team up Bapak Ibu dalam penyelenggaraan kelas SOTP ini. Mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya juga kepada seluruh peserta yang dengan rendah hati dan setia sanggup mengikuti 7 session berturut-turut, walaupun mungkin ada sebagian yang mengikuti melalui YouTube recording. Luar biasa Bapak Ibu. Beberapa poin penting yang ingin kami reminder Bapak Ibu, bahwa objektif atau tujuan utama yang paling substansial dari penyelenggaraan SOTP ini, saya catat yang paling pertama Bapak Ibu, bahwa kita ingin dan sudah mendalami spiritual understanding atau pengenalan kita bahwa sesungguhnya visi FGB MFI itu Bapak Ibu ternyata adalah tentang panggilan, calling kita pribadi lepas pribadi di dalam Tuhan untuk menyatu, intim, melekat, oneness with Christ, menyatu dengan Kristus. Itu yang Bapak Ibu kalau ikuti dari awal sampai akhir. Yang kedua, bahwa dengan begitu Bapak Ibu terekspos pada rahasia hubungan yang tak terpisahkan seperti pokok anggur dan carang-carangnya yang diuraikan mulai dari buklet yang ditulis oleh Demos Zakarian dalam Behold the Glory of God, dalam The Ultimate Dimension, dan Divine Life, yang sepenuhnya Bapak Ibu menunjuk atau merujuk, mereferensi kepada firman Tuhan, katakanlah sebagaimana Yohanes 15 ayat 1-7, Kolose 1 ayat 27-28, serta firman Tuhan yang berhubungan lainnya.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu, hanya dengan melalui hubungan seperti itulah kita bisa berbuah. Nggak bisa dengan cara yang lain. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena upaya kita. Tapi dengan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka karakter atau nature, sifat, perbuatan yang tidak lain, kita semua dibawa kepada keserupaan segambar dengan Kristus sebagaimana satu-satunya rencana kekal Tuhan atas kita. Bukankah ini hebat, Bapak Ibu? Makanya PCFG BMFA itu sama sekali bukan perbuatan manusia, bukan dari hikmat manusia. Sebab dari itu semua, Bapak Ibu pasti setuju dengan kami bahwa SOTV sama sekali tidak mengagungkan Demos Zakaria. Sekali lagi, dan perlu digarisbawahi, melalui SOTV ini kita tidak akan dan tidak pernah mengagung-agungkan namanya Demos Zakaria. Tapi kita bisa memahami justru melalui kita belajar buku-buku itu, justru kita didorong, dibawa, diangkat kepada firman Tuhan yang adalah Kristus sendiri, Bapak Ibu. Jadi melalui pelajaran sesi demi sesi, kita dibawa justru kepada firman Tuhan. Melalui His banner over us is love, Bapak Ibu, kita menyatu, berdiam, tinggal, bahwa Allah Immanuel ada di dalam kita, yang diejawantahkan melalui the Holy Spirit, Roh Kudus sebagai akar kerohanian FG BMFI. Bapak Ibu, ketika kita menyinggung, ketika kita belajar mendalami tentang akar kerohanian kita, Roh Kudus, kita tidak secara sempit, sekali lagi, kita tidak secara sempit membahasnya dari sisi doktrin, dan tidak pernah sama sekali. Kecuali kita dibawa kepada resource, kepada sumber akar kerohanian daripada FG BMFI, yaitu the Holy Spirit. Dan ketika kita berbicara the Holy Spirit, tidak semata-mata, tidak serta-merta, tidak ansih berbicara bahasa lidah. Tidak sama sekali. Karena bahasa lidah hanyalah bagian daripada karunia roh, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu semua dibawa, benar-benar dipenuhi, dibawa kepada spiritual understanding, bahwa orang benar itu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Itulah yang memungkinkan kita, itulah yang membawa kita kepada pelayanan yang sesungguhnya. Dan kita akan dibawa kepada yang disebut sering berulang-ulang oleh Pak Bernard Nyotora Harjo dan beberapa pemateri yang lainnya, bahwa Tuhan sendiri, bukan demos, bukan manusia, bukan leader kita, tapi kita bersama-sama dibawa kegerakan, dibawa kepada kegerakan the body of Christ, satu-satunya organisme yang dari sorga akan membawa, memanifestasikan, Bapak Ibu, atau merepresentasikan kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang Dia yang memanggil kita, yang memilih kita, dan yang menjadikan kita setia. Bukan karena Adam Teja, bukan karena John Thompson, bukan karena Vincent Wijaya, Freddy Kosasi, siapapun yang disebut. Jangan sekali-kali kita membangga-banggakan manusia, Bapak Ibu. Tidak, buang itu ke tubir-tubir laut, Bapak Ibu. Kurangi, dan bila perlu tidak perlu kita membangga-banggakan manusia. Tapi kita saatnya, Bapak Ibu, melalui karakter hidup kita, melalui kehidupan kita seutuhnya, kita memuliakan Tuhan. Manusia bisa melihat Kristus di dalam kita, karena kita benar-benar menunjukkan Kristus hidup di dalam kita. Sementara kita yang lama mati, Bapak Ibu, disalibkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dahsyat sekali PCFG BMFA ini. Bukan ecek-ecek, bukan biasa-biasa. Saya, Pak Adam Teja, dan lain-lainnya, Bapak Ibu,
akan membicarakan ini, akan bersuara lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Dan jika tidak, dunia ini, Bapak Ibu, jangan menipu kita lagi. Berhenti, sudah cukup, tidak ada lagi waktu bagi kita. Karena Bapak Ibu, waktu-waktu ini jahat. Waktu-waktu sekarang ini penting, genting Bapak Ibu. Lihat kiri kanan, seperti orang-orang yang mengetahui time and season Bapak Ibu. Mari kita bijak, mari kita berhikmat sama-sama. Mari kita bergandengan tangan, team up sama-sama Bapak Ibu. Sudah saatnya Bapak Ibu mematikan manusia daging, tapi kita hidup di dalam ciptaan baru. Karena ketika kita di dalam Kristus, yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu datang. Jadi Bapak Ibu, hari ini 7 sesi kami rindu sekali. Dan kami yakin dan percaya, kami hanya menjalankan tugas, membawa Bapak Ibu semua kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Raja. Silakan Bapak Ibu, sejak saat ini, mari kita sama-sama. Kami akan memberikan e-sertifikat. Kalau boleh ditampilkan Brother Sandy. Tapi kami mau bilang Bapak Ibu, Oke, sertifikat ya. Ya, di dalam grup Brother Sandy. Ya, sudah. Nanti saya tinggal tampilkan. Silakan tampilkan sekarang, boleh. Bapak Ibu, sertifikat ini hanya sebagai tanda, tapi kelulusan Bapak Ibu ditandai dengan karakter hidup Bapak Ibu. Mari sama-sama kita rindu bergandengan tangan, menunjukkannya kepada hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, dan pelayanan kita, dan kepada dunia ini. Kira-kira ini tampilan daripada sertifikat kita, nanti akan dibagi kepada Bapak Ibu melalui RDD dan RDD Teaching and Training, karena kami mau semua fungsi, struktur bisa berfungsi melalui SOTV ini Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu tidak tahu mau minta kepada siapa, bisa menghubungi kami. Siapapun salah satu bisa menghubungi kami Bapak Ibu. Kami rindu sama-sama memberkati Bapak Ibu. Kira-kira ini Bapak Ibu yang menjadi poin. Nanti kita akan breakout room, silakan Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Adam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you so much, saya kembalikan Pak Adam. Terima kasih Pak John Thompson, luar biasa untuk penerangannya dan api yang Pak John Thompson bawakan. Selanjutnya kita ingin mengundang 12 ya. 12 pembicara yang pernah bicara selama 6 minggu terakhir. Teman-teman, saya percaya ini bukan hanya sekedar kata sambutan. Jadi mari kita semua dengar dengan hati terbuka, telinga yang terbuka, karena saya yakin Anda akan mendengar 1 atau 2 kalimat malam ini yang Tuhan pakai untuk meneguhkan panggilan saudara. Teman-teman, harap ditangkap baik-baik apa yang Tuhan akan mulai mau sampaikan. Untuk itu saya akan mengundang satu demi satu. Kita akan mulai dengan Bapak Insinyur Bernard Nyoto Raharjo. Silakan Pak Bernard. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua FGB Men dan LOF untuk kita mempertajam visi yang sudah diberikan Tuhan kepada Demos tahun 1952 dengan kita melakukan man-to-man ministry, pelayanan pribadi di lapangan, di marketplace, dengan fokus kita adalah BBM, yaitu berdoa, mendoakan orang, bersaksi, dan membagi majalah Voice. Kemudian dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus, dengan kerinduan dan hati yang jatuh belas kasihan, kita mematahkan semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat orang itu, dan kita membawanya kepada Tuhan Yesus, dan memuridkan di chapter, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi karakter Kristus. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan pakai kita semuanya sebagai FGB Men dan LOF untuk dipakai oleh Tuhan dalam satu layman movement, yaitu kegerakan kaum awan,
kegerakan orang-orang biasa untuk tuaian besar di akhir zaman ini. Tuhan akan mengurapi kita. Dia mempersiapkan kita. Sehingga dengan demikian seperti apa yang dikatakan oleh Demos di dalam The Vision Intensified, akan terjadi gelombang baru kebangunan rohani, gelombang baru pertobatan, gelombang baru pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Akan terjadi gelombang baru kekudusan. Dan kita percaya melalui gelombang yang terjadi ini, kita yang menjadi yang dilawat oleh Tuhan, tubuh Kristus, kita boleh menjadi bagian di dalamnya, dalam Layman Movement. Kita akan melihat Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bernard, luar biasa. Gelombang baru kekudusan kita akan melihat di Indonesia. Amin. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak Nasional Presiden Bapak Dali Sutanto. Silakan Pak Dali. Baik, terima kasih Pak Adam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah mengikuti graduation ini, SOTV Mentor Class. Malam ini atau hari ini kita percaya Tuhan sedang membawa kita ke musim yang baru. Musim untuk go and do. Musim untuk melangkah dan melakukan kehendaknya dengan nyata. Dalam kita dipanggil bukan hanya untuk menerima visi, tetapi untuk menghidupi dan memperkuat visi itu. Teristimewa di marketplace, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kita. Ini bukan musim untuk menunda. Ini bukan musim untuk banyak alasan. Tetapi musim untuk taat dan melangkah dengan iman. Karena seringkali yang menahan langkah kita bukan ketidakmampuan. Sekali lagi, seringkali yang menahan langkah kita bukan ketidakmampuan, tetapi keraguan dan terlalu banyak pertimbangan. Namun hari ini, Tuhan menguatkan kita bahwa ketaatan lebih penting daripada alasan. Sekali lagi, ketaatan lebih penting daripada alasan. Dan dalam perjalanan iman kita, kita juga mengenal pekerjaan Roh Kudus, termasuk karunia-karunia roh. Perlu kita pahami dengan bijaksana bahwa karunia-karunia roh bukan sesuatu yang kita pelajari atau kita capai dengan kemampuan manusia. Tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita bukan memaksakan pengalaman rohani, tetapi hidup dalam kerendahan hati, membuka diri, dan dipakai oleh Roh Kudus sesuai dengan rencananya. Yang terutama bukanlah manifestasi, tetapi perubahan hidup, buah roh, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu, saya deklarasikan malam ini, Tuhan menguatkan visi kita. Tuhan membangkitkan keberanian kita. Tuhan membuka jalan di hadapan kita. Dan saya mau katakan, faith
is not only believe, but demonstrate. Hari ini kita tidak hanya berkata, saya percaya, tetapi kita berkata, saya pergi, saya melakukan, dan saya hidup dalam panggilan Tuhan. Karena itu adalah musim go and do dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Terima kasih Pak Dali. Suaranya Pak Adam, nutup. Oh ya, terima kasih Pak Dali. Yuk. Luar biasa kita malam ini diingatkan bahwa ketaatan akan menghasilkan buah roh. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengundang Pak Vincent Wijaya dari jauh-jauh nih. Silakan Pak Vincent. Thank you, Pak Adam. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Saya tidak henti-hentinya kagum akan apa yang Demos Sakarian utarakan dalam buku-bukunya, terutama ada 2 buku yang sangat berimpact kepada saya, yaitu The Vision Intensified dan The Ultimate Dimension. Nah, saya percaya keinginan kita semua adalah mencapai taraf yang tertinggi, yaitu dimensi tertinggi, di mana kita menjadi satu dengan Tuhan, kita mengerti kehendaknya, dan mampu melakukan semua tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah dimensi yang tanpa batas, dimensi kuasa rohani yang hanya disediakan sebetulnya tersedia bagi semua orang Kristen, tapi hanya segelintir orang yang mampu mencapainya. Saya sungguh sangat merindukan bahwa kita semua yang mengikuti SOTV Mentor Class ini mencapai taraf itu, dimensi tertinggi. Dan inti daripada dimensi tertinggi adalah seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 9. Siapa yang ada di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, aku pun telah mengasihi kamu. Tidak henti-hentinya, saya juga ingin bahwa diri saya juga mencapai dimensi itu. Tapi memang ada perbedaan yang sangat antara orang yang mau mencapai dimensi tertinggi dengan orang Kristen yang biasa-biasa. Demos mengatakan perbedaannya adalah pada gairah dan visi. Gairah untuk mencapai dimensi tertinggi harusnya yang paling utama. Dan visinya untuk menjangkau jiwa-jiwa itu adalah mandat ilahi yang harus kita dapatkan. Untuk itu dibutuhkan ketaatan, dedikasi yang luar biasa, dan pengorbanan segala sesuatu untuk mencapai dimensi itu. Nah, teman-teman, nggak banyak panjang lebar, yuk kita punya gairah itu dan kita punya visi itu. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun ya Pak Adam. Saya bikin sendiri pantun, go and do, go and do. Jalan-jalan ke Bandung via Cimahi. Mampir sebentar untuk beli ikan lohan. Pergi dan lakukan mandat ilahi. Beritakan Injil dengan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Vincent. Itulah bedanya Pak Vincent dengan yang lain ya. Ada gairah, ultimate gairah, ada ultimate dimension itu. Terima kasih Pak Vincent. Selamat melayani di Jepang ya. Selanjutnya aku ingin mengundang Bapak Johan Darmawan. Silakan Pak Johan, kasih masukannya Pak Johan. Terima kasih Pak Adam. Saya ingin kita saling mengingatkan bahwa kita ini adalah termasuk ke dalam apa yang disebut oleh Pak Demos
bahwa Tuhan menemukan sekelompok orang, sekelompok yang penuh kuasa, yang bersedia terlibat dalam masa-masa akhir dari kisah sejarah dunia spiritual, yaitu nanti terjadi gelombang kekudusan yang luar biasa di akhir zaman ini yang dilakukan oleh para layman, para orang-orang awam. Namun, Bapak Ibu kita semua, kita harus bersedia dipersiapkan oleh Tuhan. Kita harus dipersiapkan untuk mencapai dimensi tertinggi, sehingga kita siap menjadi orang-orang yang menjadi satu dengan Kristus. Sehingga kita juga memiliki karakter Kristus, bersifat seperti Kristus, berkata seperti Kristus, pengetahuannya seperti Kristus, kasihnya seperti Kristus, dan iman kita pun seperti Kristus. Barulah Bapak, Ibu, brother, sister, kita siap untuk membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu dan menghubungkannya kepada Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, bekerja sama, bergerak dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan visi yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Demos. Mungkin itu, brother, sister, demikian Pak Adam. Thank you. Thank you Pak Johan, luar biasa untuk sharingnya. Selanjutnya adalah sharing dari John Carret. Tapi John Carret and Charlotte sudah membuat videonya, jadi kita akan tayangkan dan akan ada subtitle. Silakan Pak Sandy sharing. Hello, this is John and Charlotte, and we're calling you because we are congratulating you on your wonderful graduation as mentors in this School of the Vision. And you are going to be the new teachers for the school in the years to come. So congratulations, you've done a good job. And we're sitting here in front of this beautiful painting that was painted in Bali. And we brought it all the way home from Bali. And so it's our inspiration for Indonesia. And today, God has given a special word, prophetic word for each one of you in Indonesia on this special day, and Charlotte's going to tell us what it is. Go ahead. And the Lord says to you, Indonesia, Indonesia, you are ripe for the harvest. Wonderful. That means that He has opened the doors, and no one can close the doors that God opens. So God bless you, and God use you powerfully to help many people become graduating students on the School of the Vision classes. And so God bless you all. Have a wonderful graduation. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, John. John Carret is here with us. Please send our regards to Charlotte as well. Thank you so much for a beautiful, wonderful message for all of us in Indonesia. Nah, selanjutnya sebenarnya adalah giliran saya. Saya minta izin ya teman-teman, karena yang akan saya sharing ini sebenarnya ya sangat sederhana. Yang saya ingin sharing bahwa teman-teman, apa yang kita semua pelajari dari 6 minggu terakhir ini, itu akan cepat hilang kalau kita tidak pernah praktek. Jadi dorongan saya itu hanya sangat sederhana aja, go and do. Pergi dan lakukan. Kalau niat teman-teman di sini murni dan tujuan teman-teman sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, saudara akan menemukan bahwa Roh Kudus akan berjalan bersama dengan saudara. Karena ini adalah kesaksian saya sendiri.
Saya sudah alami berkali-kali, teman-teman tahu kalau saya itu orang yang kurang bisa. Tapi pada saat saya datang ke satu tempat dan terus terang, seringkali saya tidak tahu harus bagaimana, tapi waktu kita melangkah, Roh Kudus mulai ambil alih. Dia pimpin tindakan kita, dia pimpin kata-kata kita, dan kita melihat Tuhan bekerja. Jadi nasihat saya itu sangat sederhana. Step up, and Holy Spirit will step in with power. Keluar dari zona nyamanmu, dan Roh Kudus akan masuk dengan kuasanya. Go and do. Itu aja teman-teman. God bless you. Itu dari saya. Selanjutnya saya ingin minta Pak Sandy kali lagi untuk sharing video recording yang sudah diterjemahkan ini dari internasional presiden kita, Mr. Francis Owusu. Silakan Pak Sandy, tolong ditayangkan. Beloved brothers and sisters, dalam kitab Injil Lukas, Yesus Kristus mengutus 70 muridnya kota-kota untuk memberitakan pesan kerajaan Allah. Ke-70 murid itu kembali dengan sukacita dan berkata, "Tuhan, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami dalam namamu." Namun Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga." Sebagai sebuah fellowship, kita memiliki mandat ilahi untuk membangkitkan kaum awam, raksasa yang sedang tertidur dalam penginjilan, yang akan melaksanakan tuaian besar terakhir sebelum Yesus datang kembali ke bumi. Ini adalah kerinduan Bapa agar setiap orang percaya menjadi pemenang jiwa, sehingga kita dapat menjangkau miliaran jiwa yang belum diselamatkan di dunia saat ini dengan pesan kerajaan Allah. Setelah mengikuti sesi-sesi SOTV selama beberapa minggu terakhir ini, kiranya Anda pergi dalam kuasa Roh Kudus untuk mematahkan belenggu yang mengikat banyak orang dan memenuhi kerajaan Allah dengan jiwa-jiwa, sambil terus berdoa kepada Tuhan yang empunya tuaian agar mengirimkan lebih banyak pekerja ke ladangnya. Waktunya adalah sekarang. Mari pergi dan melakukannya. Thank you, luar biasa. Terima kasih, thank you International President Francis Owusu dan kerja kerasnya dari Pak John Thompson untuk membuat penterjemahan ini. Thank you. Selanjutnya aku ingin memanggil Bapak Dharma Winata Ramersan. Silakan Pak Dharma. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Kita tahu bahwa acara kita di SOTV ini adalah untuk memperlengkapi kita. Memperlengkapi orang-orang yang sudah memberi dirinya mengikuti panggilan ilahi. Karena dalam Vision Intensified dikatakan Roh Kudus akan pilih dan cari dan dia temukan Anda untuk bergabung di dalam wadah FGBM-FI ini untuk menggenapi visi Bapa yang disampaikan melalui wadah FGBM-FI ini. Jadi setiap kita sudah diperlengkapi, setiap kita sudah memberi hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus, karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita pada waktu kita pergi dan melakukan pemberitaan firman Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kita, maka karunia-karunia Roh akan mengikuti setiap langkah pelayanan kita, karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang melakukannya di dalam kita. Mari perlengkapi diri kita melalui kelas mentoring ini, dan semuanya akan diperlengkapi untuk naik tingkat kepada level yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dharma. Level up ya. Oke. Selanjutnya saya mengundang Bapak Alexander Satya Prayoga. Ya, terima kasih Pak Adam. Teman-teman, kita mengetahui selama berapa waktu kita mengikuti SOTV ini, ada sesuatu hal yang pasti setiap
dari kita akan menyadari hendaknya setiap member dari FGB Men dan juga LOF itu benar-benar menghidupi visi kegerakan FGB MFI yang didasari penglihatan dari Pak Demos sendiri. Sehingga kita akan melihat bahwa setiap member ini akan bertumbuh, akan bertransformasi dari hidup yang sekuler menjadi hidup yang ilahi. Artinya, hidup yang terbuka kepada Roh Kudus seperti itu. Dan mereka, saya percaya dengan pimpinan Roh Kudus itu, akan setiap kita akan mempunyai kerinduan untuk mengalami persatuan dengan Kristus, oneness with Jesus. Seperti itu yang tertulis sebetulnya yang dari buku-buku Pak Demos pula. Artinya, teman-teman, setiap kita berani mengambil keputusan untuk hidup kudus. Seperti dikatakan di 1 Petrus 1:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang kita tidak mungkin bisa mengalami persatuan dengan Allah yang kudus kalau kita nggak kudus, saudara. Biarlah itu menjadi transformasi hidup kita. Yang artinya kita akan mencintai Tuhan dan kita mencintai sesama. Itu akan berakibat setiap kita ini, setiap member dari FGB dan LOF, mereka punya ciri-ciri untuk seperti Pak Berat katakan tadi, ber-BBM, bersaksi, bagikan majalah Voice, mendoakan orang lain dengan kuat, dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Waktu sudah tidak panjang lagi. Tadi Pak John sudah sampaikan. Sehingga kita akan membaca di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu kita masing-masing tidak tahu berapa lama, teman-teman, tapi pakai waktu yang sisa untuk mencari kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Untuk kita bertransformasi dari hidup yang sekuler menjadi hidup yang ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Alex. Pakai waktu dengan baik ya. Terima kasih Pak Alex. Selanjutnya saya mengundang Pak Freddy Kosasi. Ya, terima kasih Pak Elem. Ya. Seperti beberapa minggu yang lalu, bahwa kita sebagai FGB Men dan LOF harus memiliki 4M. Yang pertama adalah memahami visi dan misi FGB MFI. Kalau kita tidak memahami visi dan misi FGB MFI, maka kita akan kehilangan arah di dalam pelayanan kita. Nah, yang kedua adalah selain memahami, tapi juga lebih afdol kalau kita sendiri mengalami visi itu sendiri. Orang yang mengalami visi dari Tuhan itu pasti yang pertama orang itu menyadari ada tangan Tuhan yang membebaskan hidup kita semua dari dulu, mungkin kayak dari kehidupan yang lama. Orang yang mengalami visi Tuhan adalah orang yang dulunya jauh dari Tuhan, tapi dengan adanya waktu Tuhan, mereka itu boleh semakin dekat dan menyatu dengan Tuhan. Orang yang mengalami visi Tuhan adalah orang yang mengalami mujizat-mujizat kesembuhan. Orang yang mengalami visi Tuhan adalah orang-orang yang mengalami yang namanya karunia dari bahasa lidah. Orang yang tadinya lemah menjadi kuat. Itu orang-orang yang mengalami visi dari Tuhan. Saya harap bukan hanya memahami, tapi kita semua juga mengalami apa yang dari visi dari FGB MFI. Nah, hal yang ketiga adalah menghidupi visi dengan cara apa? Melakukan 6 misi yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yang kita sudah mengerti ada 6 misi yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah M-nya adalah mandat. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau hari ini kita ada di dalam FGB MFI, percayalah ada mandat yang datang dari Tuhan, Tuhan yang penuh kuasa untuk Bapak Ibu Saudara bergerak terus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempatnya adalah sekali lagi mandat.
Jadi yang pertama 4M-nya itu adalah memahami, mengalami, menghidupi, dan mandat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Freddy, kita nggak akan bisa lupa itu 4M ya. Thank you, very good. Selanjutnya kita ingin mengundang Bapak Yusuf Hanafia, ini yang termuda dari Young Movement. Silakan Pak Yusuf. Selamat malam Pak Adam. Malam. Sepertinya yang mau saya sampaikan ini udah disampaikan Pak Freddy Kosasi semua nih, waduh. Dengan singkat lagi dia, tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita mungkin sudah ikut SOTV. Yang menurut saya melalui SOTV ini kita diingatkan ya kembali bahwa FGB MFA itu adalah wadah dari Tuhan. Dengan visi dan misi yang diberikan melalui founder kita Pak Demo Sakarian untuk menjangkau pria-pria atau orang-orang yang belum mengenal Kristus atau yang telah lama hilang untuk kembali kepada Tuhan. Menjadikan orang biasa menjadi luar biasa melalui kesaksian demi kesaksian. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami Kristus di wadah ini? Kita sudah berubah menjadi orang yang luar biasa dan berbahagia? Kalau belum, saya pikir ya kita harus minta Roh Kudus ya untuk mengalami pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Kalau sudah, mari semua pengalaman yang kita alami dengan Kristus, kita saksikan dan jangkau jiwa-jiwa melalui wadah ini. Saya sendiri adalah generasi X ya, jadi ada di atas saya lihat 20 tahun yang lebih senior dari saya, dan 20 tahun juga yang lebih muda dari saya. Saya melihat melalui wadah yang luar biasa ini, ya hidup orang diubahkan. Dan saya melihat wadah ini sangat relevan. Jadi kalau dibilang wadah ini tidak cocok dengan anak muda, tidak mungkin. Jadi sekali lagi, ayo teman-teman yang punya anak-anak, ponakan, bahkan cucu, ya tetangga, siapapun anak-anak muda, saya mengajak, menghimbau bahwa mereka untuk melalui wadah FGB MFA ini mengalami Kristus. Sehingga siapapun yang mengalami Kristus, saya yakin hidupnya pasti berbahagia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Adam Teja. Keren. Terima kasih Pak Yusuf. Wah, ini anak muda yang keren nih. Thank you. Selanjutnya ingin memanggil Ibu Farida Bau, LOF. Ini pengikutnya banyak di sini ya. Ibu Farida, silakan. Ya, selamat malam Pak Adam, selamat malam semuanya. FGB Men, LOF, be strong in the Lord. Beloved FGB Men dan LOF, panggilan di dalam Kristus bukan pilihan, itu adalah tujuan hidup kita. Saya sungguh berbahagia bisa mengikuti program di SOTV. Nah, saya benar-benar melihat bagaimana Pak Demos itu dipakai Tuhan luar biasa ya. Justru melalui buku yang pertama saya baca adalah Orang Terbahagia di Dunia. Saya baca sampai 5 kali buku itu. Saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja sungguh luar biasa melalui hambanya dan juga melalui nenek moyangnya loh ya. Bukan hanya hambanya tapi nenek moyangnya loh. Ya bagaimana Tuhan pakai ya dari mulai bapaknya. Terus, waduh luar biasa deh pokoknya deh kakeknya, luar biasa deh aku lihat ya dipakai Tuhan seluruh keluarga ini, aku juga rindu keluarga aku bisa dipakai sungguh luar biasa sini. Jadi saya mau cuma ingatkan kepada teman-teman yang hadir di sini, terutama untuk para ladies, jangan anggap ringan loh panggilan Tuhan yang di dalam hidup kita. Ya panggilan Kristus di dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Jadi ketika kita menjawab dengan serius, kita sedang berjalan di dalam rencana Bapa. Jadi ketika kita ikut dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sedang berjalan di dalam rencana kekal Bapa. Di Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kita dipanggil, setiap kita dipilih, dan setiap kita punya bagian di dalam visi yang Tuhan sudah berikan ini. Kita tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi untuk berjalan dalam tujuan ilahi. Calling itu bukan sekedar kehormatan, calling adalah tanggung jawab surgawi. Saat kita meresponi dengan serius, taat, dan sungguh-sungguh, disitulah visi FGB MFI yang sejati mulai digenapi. Jadi bukan kita hanya menjadi pendengar ya. Jadi FGB MFI, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya organisasi. Mungkin banyak di antara kita selalu berpikir, ini FGB MFI kok kayaknya organisasi ya. Tapi saya mau berkata di sini, FGB MFI adalah gerakan panggilan. Amin.
Gerakan orang-orang yang mau berkata, "Here I'm, Lord, send me, use me, I will go and do." Jadi, teman-teman, jangan tunda. Kita jangan suam-suam kuku lagi. Jangan hanya kagum ketika kita dengar visi Demos, ketika kita baca buku Demos, kita kagum, hanya sampai berhenti di kagum. Tapi marilah kita mau menjadi orang yang menjalankan visi itu. Karena ketika setiap FGB Men dan setiap Sister LOF menjawab callingnya di dalam Kristus, mari kita jangkau jiwa, berdoa, berpuasa, kesaksian. Kita juga mau membagi majalah Voice dimanapun kita berada. Ibu-ibu bisa membagi di salon, di pasar, di sekolah, dimanapun sister berada. Doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan takut doakan orang. Seperti yang kita sudah dengar berkali-kali di SOTV, ingatkan. Jangan takut karena kuasa Tuhan sudah ada di dalam setiap kita. Tuhan bilang, aku sudah berikan semua kepada engkau. Nah, tinggal bagaimana engkau mau melakukannya. Aktifkan juga member meeting agar setiap member rohnya menyala dan menjadi pelaku firman. Setiap outreach meeting harus ada jiwa baru yang hadir. Sehingga kuasa Roh Kudus biar bekerja di tengah pelayanan tersebut. Maka dunia akan melihat penggenapan visi FGBFI yang sejati. Go and do. You all are God's precious son and daughter. God bless you all. Thank you. Thank you, Bu Farida, luar biasa. Selanjutnya kita ingin memanggil Pak Handoko untuk menyanyikan satu lagu dulu ya, sebelum kita membuka breakout room. Ya. Silakan Pak Handoko. Dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namamu. Mari maju, 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 medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya, kemenangan. Serta Tuhan di pihak kita, kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Semua katakan, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Terima kasih Pak Handoko. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak mungkin Budianto Leho ya, Pak Leho yang akan menerangkan teknik tentang breakout room ya. Silakan Pak Leho. Terima kasih teman-teman. Nanti sebentar lagi Pak Johan Darmawan akan memberikan pertanyaan buat kita bahas di breakout room. Nah, breakout room ini kita akan bagi selama 30 menit, teman-teman. Karena kepesertaan ini lebih dari 300, kami akan sulit membagi secara personal, tapi kami akan bagi secara otomatis. Jadi, kalau ada beberapa co-host dalam satu room, itu mungkin saya mengusulkan co-host itu bisa pindah ke room yang lain yang tidak punya co-host tersebut. Tapi bagi yang tidak mengerti,
enggak apa-apa diem aja. Lalu yang nanti setelah dibagi itu maksimal mungkin satu room per 10. Jadi teman-teman karena 30 menit, seandainya dari pertanyaan itu semua ingin menjawab, itu cuman kita punya masing-masing hanya 3 menit. Jadi tolong yang punya banyak itu bisa menahan sedikit untuk berbagi dengan teman yang lain. Kalau bisa masing-masing kita di dalam room bisa berbagi ya maksimal 3 menit ya. Kecuali ada yang skip nanti begitu. Dan setelah 30 menit akan kembali ke main room. Dari kembali ke main room itu kita akan ambil kira-kira bukan kira-kira 3 dari kelompok bisa mengusulkan nanti kepada melalui chat room atau apa, atau mungkin Pak Adam akan panggil perwakilan dari 3 room begitu. Jadi teman-teman waktu pembagian room secara otomatis, kalau ada yang dalam keadaan stuck, diem, tidak masuk di room, itu tolong Zoom-nya jangan di live ya, diem aja di situ. Nanti ada panitia yang akan membantu mengirim masuk ke room yang akan dituju begitu. Oke, baik. Demikian Pak Adam, mungkin sebelum dibagi Pak Johan bisa tampil. Terima kasih Pak Leo. Silakan Pak Johan dengan pertanyaannya. Nah, saya hanya menambahkan, pertama-tama kenapa kita lakukan breakout room ini, itu sebenarnya secara sederhana kita dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga brother and sister yang dalam satu kelompok itu bisa berdiskusi. Nah, apa yang didiskusikan? Yaitu pertanyaannya adalah, dari apa yang brother and sister sudah dapatkan dari 7 sesi SOTV ini, apa yang akan brother and sister lakukan untuk pribadi sendiri maupun untuk aktivitas di chapter sehingga bisa mencapai visi dan misi kita. Jadi saya ulangin 2 pertanyaan dari yang didapatkan dari SOTV, apa yang Bapak Ibu hendak lakukan untuk pribadi sehingga menjadi orang yang bersiap untuk dipakai Tuhan. Yang kedua, apa yang hendak dilakukan dalam kegiatan chapter Anda sehingga chapter Anda tumbuh dan siap untuk melaksanakan visi misi kita. Nah, itu saja supaya tujuan akhirnya ini seperti suatu praktek, permulaan praktek, sehingga apa yang disampaikan Bro Adam, kita jangan dengarkan seperti dengarkan kuliah, kemudian setelah itu lupa semua, hilang semua. Jadi ini Ya, betul. praktek awal ya, kita lakukan sama-sama berdiskusi dengan teman-teman kita. Itu Pak Brother Sister gitu ya Pak Adam. Thank you Pak Johan. Sekali lagi teman-teman, saya lihat ada beberapa orang yang sudah keluar dari chat ini. Jangan keluar karena setelah breakout room ini, kita akan juga akan didoakan dan juga akan diutus. Ya, teman-teman, itu adalah sesi yang sangat paling penting dari akhir dari SOTV ini. Oke, teknik pembagian mungkin yang membagikan Pak Sandy ya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau Anda dikirim ke kamar yang lain, terima saja. Jadi accept ya kalau ada ini. Gimana Pak Sandy, Tadi silakan seperti jelaskan. yang Pak Leho sudah jelaskan, jadi kita akan bagi semua, tapi co-host itu yang mengerti, seperti Pak Leho yang akan koordinasi sama Pak Abraham Dedi,
bisa pilih untuk tetap di main room atau untuk masuk ke room lain untuk membantu terlebih dahulu. Jikalau ada co-host yang lain yang nggak begitu fasih untuk mengadakan breakout room atau bagaimana, bisa chat ke kami. Jadi kami tetap monitor. Saya, Pak Budianto Leho, sama Pak Abraham Dedi. Oke? Siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Tolong langsung di accept kalau ada biasanya di co-host ada opsi untuk accept atau reject. Di accept ya. Oke, siap. Kecuali yang seperti Pak Abraham Dedi sama Pak Budianto Leho. Oke, go. Ya, silakan di accept. Belum ada, bro. Sudah dibuka. Mesti accept. Invitation-nya belum muncul, bro. Ini Belum sudah. muncul. Iya. Oh, oke. Oke. Now. Bro Leho di monitor tuh, Pak John Carrot masuk ke mana tuh? Ya. Pak Albertus Wijoyo. Ya, Pak Sandi. Ya, sudah masuk di salah satu room yang dia ada Pak Albertus masuk Bapak account ini, ada 3 ya. Ini kok 24 ya partisipannya. 24 ini yang di main room, Bapak mesti masuk ke breakout room, Pak. Bapak mesti masuk ke breakout room, tolong. Nanti masuk, ya.